Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa badilna ramadhana wa hasil maqasidana. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik inayah sehingga kita dapat berkumpul bermuajah bermujarasah yang insyaallah dihaplah mubarakah dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan mengkaji kitab kuning, yaitu kitab Tijan Daruri, yang mana menerangkan tentang ilmu akidah atau menerangkan tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda ala habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada imam tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semuanya diangkat sebagai umat yang sempurna, umat akhir zaman, mendapatkan syafaat di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada PJ Bupati Purwakarta Dr. Andes B. Irawan MSIMA beserta staf jajaran yang saya hormati, Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Bapak Dr. Haji Purwanto MPD beserta staf jajaran, juga yang saya hormati kepada kepala sekolah, ibu, bapak guru dan staf TU SMPN 1 Pondok Salam, dan tidak lupa yang Bapak banggakan kepada seluruh peserta didik yang alhamdulillah telah hadir pada ini tempat. Semoga dengan hadirnya kita di sini kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kajian kitab kuning kitab Tijan Daruri, alangkah baiknya kita bertawasul, berdoa kepada Rasulullah SAW dan kepada pengarang kitab Tijan Daruri agar pembelajaran ini bisa berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajwalihi wa ulani wa duniyati wa hidayati wa ajma'in. Insyaallah. Fatihah.
والشهداء والصالحين ولكل وصالحين ولله أبينا آدم وأمنا ومن تسلى بينهم إلى يوم القيامة شاء لله لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم ثم إلى أرواح القبور. Silakan sebutkan ahli kita semua yang sudah meninggalkan kita, baik saudara, orang tua kita yang sudah mendahului. Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa nafa'ana bi ulmihi wa 'amidana bi asrarihi wa 'adana bi barakatihi syai'ullahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan tawasul kita lebih bermanfaat dan berkah dalam mempelajari kitab yang akan kita pelajarkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di sini kita akan mempelajari tentang ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini ilmu yang menerangkan tentang keyakinan. Secara bahasa, ilmu tauhid ini berasal dari kata wahada yuwahid, menjadikan sesuatu atau meyakinkan sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun menurut istilah ilmu tauhid ini kekuasaan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada bandingnya, yang tidak ada yang menyerupai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pentingnya kita mengetahui tentang ilmu tauhid, karena hukum daripada mengetahui ilmu tauhid itu adalah fardu ain, wajib bagi seluruh muslim, bagi yang sudah mukallaf itu mengetahui tentang ilmu tauhid. Karena kalau kita tidak mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan jadinya, adapun sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul dan lainnya, itu kita berdosa. Artinya kita harus mengetahui sifat-sifat dan sifat mustahil bagi Allah ataupun sifat yang mustahil bagi Rasulnya. Baik, kita langsung kajian kitab Tijanul Dauri, yaitu tentang kitab sifat Allah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu, maka wajib fi haqqi ta'ala al-idamu, sifat idam maknanya terdahulu. Dan maknanya sifat idam Annahu ta'ala hadisan itu baru, wajibun dan wajib pihak ta'ala pada haknya Allah Ta'ala
muhdisin kepada sesuatu yang baru. Wa huwa dan jika Allah membutuhkan kepada sesuatu yang baru. Muhalun mustahil. Menjelaskan tentang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu sifat qidam. Nah, qidam ini ada beberapa makna. Yang pertama ada sifat qidam idopi, yang artinya terdahulunya perkara ketika dibandingkan dengan yang lain. Jadi yang dimaksud dengan qidam idopi ini adalah terdahulunya sesuatu perkara ketika dibandingkannya dengan yang lain. Contohnya adanya anak terdahulunya ayah sebelum anak. Tetapi kalau ayah tersebut dibandingkan dengan kakek, maka kakek tersebut itu yang lebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan qidam idopi. Terus yang kedua ada juga yang dimaksud dengan qidam zamani. Artinya terdahulunya perkara sudah lama. Artinya terdahulunya perkara sudah lama zamannya, tetapi ada yang menciptakannya atau ada yang lebih dahulu. Contohnya adanya alam dunia ini atau adanya makhluk, adanya alam karena ada yang menciptakannya. Terus yang ketiga qidam hakiki, yang artinya terdahulunya sebelum adanya yang terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak adanya orang yang terdahulu atau tidak adanya Tuhan yang terdahulu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'nahu dan maknanya sifat qidam itu annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah awwala, tidak ada awalnya lahu bagi Allah, ailam yasbik, tegasna tidak terdahulu wujudan terhadap wujud Allah Ta'ala, adamun tidak ada. Nah, di dalam akidah, dalam kaidah wujud atau akidah wujud itu ada dua perkara. Yang pertama, wajib menekankan bahwa wujudnya Allah. Yang kedua, wajib menekankan bahwa adabnya Allah. Nah, yang pertama dalam sifat wujud itu wajib kita menekankan bahwa Allah itu ada, dan juga wajib menekankan bahwa Allah mustahil Allah itu tidak ada. Nah, dalam sifat kita akidah itu ada 4 perkara. Yang pertama, wajib menekankan bahwa Allah itu qidam. Jadi kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang sudah mukallaf harus mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ta'ala. Salah satunya yaitu sifat qidam. Nah, kita wajib menekankan bahwa Allah itu memiliki sifat qidam. Terus yang kedua, wajib menekankan mustahil hudusnya Allah Subhanahu wa taala atau barunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu mustahil hudus. Allah itu mustahil baru. Yang ketiga, wajib menekankan hudusnya makhluk. Jadi kita menekankan bahwa setiap makhluk itu baru atau hudus. Tidak mungkin adanya makhluk kalau tidak ada sang pencipta. Dianalogikan seperti adanya kursi, pasti ada yang menciptakan. Atau adanya manusia anak karena adanya orang tua. Adanya bangunan masjid ini karena ada yang membangunnya. Jadi tidak mungkin adanya suatu perkara tidak ada yang menciptakannya. Sebab ketika kita menekankan qidamnya Allah dan juga menekankan qidamnya makhluk, itu imannya masih dipertanyakan. Jadi ketika kita menekankan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala itu qidam, maka imannya belum sah. Seperti imannya Mu'tazilah. Jadi Imam Mu'tazilah ini menekankan qidamnya makhluk, juga menekankan qidamnya alam. Jadi bahwa alam ini adalah terdahulu. Alam ini adalah sudah ada sebelum ada yang menciptakannya. Namun menurut pendapat daripada ahli sunnah wal jamaah, akidah Asy'ariyah, bahwa alam itu hudus atau baru, sebab alam tidak lepas dari perkara yang baru, tidak terlepas dari perkara yang baru, baik bergerak ataupun tidak bergerak. Nah, maka kita harus meyakini bahwa tidak ada lagi yang terdahulu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na wa ta'ala awwala lahu ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun wa itu, dan lawannya sifat qidam al-hudusu yaitu baru, ay wujudu ba'da adamin, mustahil wujudnya Allah sebab tidak ada Allah. Jadi lawan daripada sifat qidam ini adalah baru atau hudus. Ay wujudu ba'da adamin, mustahil adanya wujud sesudah tidak ada. Artinya Allah itu sudah ada sebelum adanya tidak ada. Jadi Allah itu sudah ada terdahulu sebelum adanya tidak ada.
akidah annahu ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala tidak memiliki awal, lahu Ta'ala bagi Allah Ta'ala wadidduhu dan lawannya sifat tidak al-hudusu yaitu hudus maknanya baru, wadalilu dan dari sifat tidak ala zalika atas itu sifat tidak annahu sesungguhnya Allah laukana seandainya Allah hadisan itu baru lah saja maka Allah membutuhkan ila disin kepada sesuatu yang baru wahwa dan jika Allah membutuhkan sesuatu yang baru muhalun itu mustahil perkara yang lain ya. Jadi yang dimaksud dengan sifat idomi ini adalah terdahulunya perkara ketika dibandingkannya dengan perkara yang lain. Contoh, terdahulunya orang tua sebelum adanya anak. Tetapi ketika si orang tua kita dibandingkan dengan orang tuanya orang tua atau yang disebut kakek, maka itu lebih duluan kakek. Nah itu yang dimaksud dengan kidam idomi. Yang kedua ada juga yang dimaksud dengan kidam zamani, yang artinya kidam zamani ini adalah terdahulunya perkara yang sudah lama zamannya, yaitu adanya alam dunia. Jadi adanya alam dunia, tapi ada yang lebih daripada yang terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada juga kidam hakiki. Nah yang maksud dengan kidam hakiki ini adalah terdahulunya sebelum mendahului, itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di dalam akidah wujud, di dalam sifat wujud ada dua akidah yang mempunyai kidam. Yang kedua, wajib kita menegakkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil kudus atau baru. Akidah di dalam sifat kidam ini kita harus menekankan bahwa makhluk itu adalah kudus atau baru ya. Jadi makhluk itu adalah baru atau yang diciptakan oleh yang terdahulu. Jadi tidak mungkin adanya seseorang, adanya manusia, adanya bumi, adanya langit beserta isinya kalau tidak ada yang terdahulu. Jadi tidak ada sesuatu perkara, tidak ada sesuatu hal yang ada di muka bumi ini tanpa adanya orang yang terdahulu. Dianalogikan seperti adanya musola ini, dianalogikan seperti adanya kita semua yang hadir di sini, karena adanya kita semua di sini dengan perantara adanya kedua orang tua. Jadi kalau tidak ada orang tua, tidak adanya ibu bapak kita tidak mungkin dilahirkan atau ada di alam dunia ini. Maka Allah itu mempunyai sifat kidam yang artinya terdahulu dari yang terdahulu. Keempat, sifat kidam annahu ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala, tidak ada awal, tidak ada awal lalu bagi Allah ayam yasbi, tidak terdahului wujud terhadap wujud Allah Ta'ala adamun ayam yasbi,
tidak terdahului oleh sesuatu yang tidak ada, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebelum adanya tidak ada. Maka lawanan daripada sifat tidak yaitu kudus, artinya baru. Air wujud sabada tidak ada. Jadi awalu wal akhiru, barangkali wal awalu wal akhiru, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi tidak bisa disimpan di tengah-tengah antara tidak dan kudus. Adanya sifat tidak menjadi sifat dan sifat kudus. Lagi kalau hadisan muhalun, tetapi jika Allah itu kudus, tetapi jika Allah itu baru, Allah itu baru, pasti Allah membutuhkan terhadap yang membarui atau menciptakan. Jadi kalau Allah itu baru, pasti Allah butuh barunya, kalau yang memperbarui butuh yang menciptakannya. Jadi misal makhluk adanya sesuatu perkara, adanya sebuah bangunan rumah, adanya sebuah jalan, itu karena ada yang menciptakan atau adanya yang terdahulu. Jadi tidak mungkin adanya sesuatu perkara kalau tidak ada yang terdahulu. Nah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil Allah terdahului oleh yang terdahulu. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Allah itu pencipta sifat hilang dan mustahil Allah itu kudus. Atau lawanan dari sifat hilang itu adalah kudus, baru ya. Tadi yang sudah dijelaskan, artinya Allah itu kesifatan sifat kita sedang hakiki atau kita dati, yang mana lawan dari sifat kita yaitu kudus, yang artinya Allah mustahil baru. Secara dalil, di dalam dalilnya adalah wal awwal wal akhiru, Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ceknalomna wujud idam baqon khalafatul lil hawadis ilmu ayasama bason alam madiran kuliah sami'an basiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Afriyadin Danda Afgani dari kelas 9A. Sebelumnya izin bertanya terkait materi yang baru saja Bapak sampaikan. Pertanyaan dari saya, apa itu dalil dari sifat kita? Terima kasih. Ya, dalil dari sifat kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki atau dalilnya adalah ala dzalika annahu law kana hadisan lah tajailah muhdisin wa huwa muhammad. Nah, dalil sifat kita ini adalah sesungguhnya Allah itu baru. Seandainya Allah itu baru, maka Allah membutuhkan kepada yang menciptakan. Sedangkan Allah butuh terhadap yang baru atau yang menciptakan itu mustahil. Di dalam dalilnya itu adalah wal awwal wal akhiru, Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kenapa sifat tidak dianggap penting pemahaman tentang Allah dalam Islam? Kenapa kita penting sebagai umat muslim, sebagai
umat yang mukallaf mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat kitab yang artinya terdahulu. Sebelum adanya yang terdahulu, Allah itu sudah ada terdahulu. Maka Allah itu memiliki sifat kitab, dan lawan dari sifat kitab itu baru Allah mustahil baru. Tidak ada yang menciptakannya dan tidak ada Allah itu membutuhkan kepada hal yang baru. Jawaban terkait mengapa kita penting sebagai umat muslim mengetahui arti makna dari sifat kita. Wajib hukum kita mengetahui salah satunya sifat Allah yang kedua, yaitu sifat kita yang maknanya adalah kehendak, mustahil, baru. Jadikan sebuah ibadah khusus bagi kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasanya dengan lancar, dijauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala-pahalanya puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.